بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم، واتوب اليه بنية القبول وتمام كل سور، ومأمون حضرة سيدنا وحبيبنا الشفيعنا الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، الى ارواح مشايخنا واساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ووالدينا وجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله يتغشاهم بالرحمه والمغفره ويعين علينا من بركاتهم وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى به السلف الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah yang mana pahalanya seperti salat semalaman suntuk. Kemudian kita dapat setiap habis selepas salat subuh belajaran bersama. Subuh ini kita belajaran kembali fikih ibadah kitab Habib Hasan Al-Kaf At-Taqriratus Sadidah. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan selalu kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musalla ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, yang mana berkat beliau kita beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkat nur beliau kita dihadapan Allah di dunia ini. Kita sambung kembali belajaran tentang fikih ibadah, tentang sujud semua. Tak lupa kita niat beriktikaf di dalam masjid ini supaya mendapatkan pahala iktikaf selain pahala ibadah yang lainnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sujudus syukri, sujud syukur. Malam sujud, semalam sujud sajadah lah, semalam sujud tilawah. Sekarang sujud syukur, halaman 278. Sujud syukur. Tusannu kharijas salati, sujud syukur ini disunnahkan di luar salat. Jadi kada bisa sujud syukur pas ketika salat, nah bisa. Jadi sujud syukur itu di luar salat. Wa yusannu an yadumma ma'as sujudi sadaqatan aw salatan, dan disunnahkan mengumpulkan inya beserta sujud syukurnya itu juga bersedekah dan salat. Jadi misalnya bersyukur dengan nikmat itu bukan hanya sujud syukur, jadi dibarengi juga dengan sedekah dan salat. Jadi sebelum sujud misalnya kita salat dulu 2 rakaat, entah salat apa, salat mutlak atau apa, atau salat berjamaah kah, penting salat kan, atau apa aja lah, salat mutlak lah. Kemudian nanti habis sujud syukur atau sebelumnya atau himbahnya dibarengi juga dengan bersedekah, berimpak, buati celengannya, jangan cuma dicelengi, buati. Itu diantara bentuk syukurnya, bukan cuma dengan sujud tapi juga dengan salat. Jadi melaksanakan salat dan bersedekah sunat dibarengi dengan itu sujud syukur ini.
Wala yajuzu an yasjudaha dakhilas shalah, dan tidak boleh, artinya batal, bahwa sujud syukur ketika di dalam salat. Jadi kalau dalam salat sujud syukur batal, ada boleh sujud di dalam salat. Sujud syukur ini di luar salat. Wa asbabuha arba'atun, sebab-sebab sujud syukur ada 4. Sebabnya ini, artinya bilanya kada ada sebab ini, berarti kada disunnahkan sujud syukur. Yang pertama, hujumu ni'matin, ketiban nikmat. Ketiban nikmat artinya dapat nikmat, keguguran nikmat. Dapat nikmat secara tiba-tiba. Laha waqa'un min haitsu la yahtasibu. Baginya, bagi nikmat tadi ada kejadian yang inya tidak mengiranya, kada menyangka. Jadi nikmatnya tiba-tiba. Kadang ibaratnya nikmat yang sudah nanti tiap hari sudah biasa adalah sujud syukur, nikmat yang tiba-tiba. Sawa'un akanat zahiratan, sama saja nikmatnya itu nikmat zahir, kahudusi waladin, seperti terjadinya anak. Ya, maksudnya anak kelahir misalnya kan. Kelahiran anak, alhamdulillah anakku lahir, lalu sujud syukur. Itu artinya nikmatnya tiba-tiba. Ada nikmat yang kebiasaan, kada. Memang ketiban nikmat kan, anak, kelahiran anak. Itu nikmat secara zahir. Atau dapat undian Avanza kah misalnya. Misalnya penipuan. Wa qudumi ghaibin, atau misalnya datangnya orang yang kadada. Jadi kita ini berharap, aduh anakku ini bila juga datang, awas benar hilang sudah dari peredaran, kada datang. Sekalinya tiba-tiba datang anak tadi, nah bersyukur lah. Atau lawas benar kalau keluarga kada berjumpa, macam-macam sudah dibacakan Yasin misalnya, dibacakan Yasin misalnya berapa kali, 40 kali misalnya di Muharram Lawang misalnya, supaya niatakan datang misalnya si Anu bin si Anu, orangnya hilang lawas sudah 5 tahun, kada tahu jejak langkahnya kemana, sekalinya tiba-tiba datang. Nah ini juga sunat sujud syukur. Atau misalnya wasyifa'i maridin, sembuhnya orang yang lagi sakit. Nah, entah itu misalnya orang tua kah atau anak kah, tapi mudahan sehat bertahanlah. Nah, misalnya rahatan garing, kuitan garing, misalnya sembuh garingnya. Hari ini aja dokter boleh keluar rumah sakit. Ini sudah dinyatakan sembuh. Alhamdulillah. Nah, lalu sujud syukur. Artinya kan nikmatnya juga tiba-tiba. Kadang nikmatnya kebiasaan tiap hari kadang. Ambautinatan, atau nikmatnya itu nikmat batin, kahudusi ilmin lahu, seperti terjadinya ilmu baginya. Aulinahwi waladihi, atau seumpama anaknya dapat ilmu. Alhamdulillah aku dapat ilmu. Nah, ini kan kada kebiasaan ya. Pelajaran apa misalnya. Atau misalnya anaknya lulus, dari pondok pesantren. Nah, di situ disunnahkan sujud syukur. Lulus dari pondok pesantren. Dapat ilmu kan artinya nih. Itu kan nikmatnya secara batin. Itu juga disunnahkan sujud syukur. Wa ma'na hujumi ni'matin, arti dari ketiban nikmat di sini ay tajaddudu wuqu'iha, artinya baru terjadinya, tiba-tiba terjadinya. Wa in tawaqqa'aha, sekalipun nikmat tadi memang dia tunggu-tunggu. Kadang-kadang apabila juga cairnya duit apa?
Duit apa? Duit corona. Duit corona apabila juga cairnya nih. Ini paninian dapat duit corona. Alhamdulillah jar dapat. Siapa memberi ini jar? Corona nih yang memberi aja. Aja mudahan panjang umur corona jar. Paninian kada paham nah apa itu corona. Dapat bantuan duit corona. Siapa memberi ini juga corona nih yang beri jar. Jadi doakan paniniannya mudahan panjang umurnya. Sian paninian. Tahu-tahu. Hadang-hadang bantuan tunai langsung. Bantuan langsung tunai BLT. Tiba-tiba memang ditunggu-tunggu nih nikmatnya. Lalu dapat BLT, tuh juga kada dapat nih orang dapatan sekampungan surang ada, makanya dapat. Orang hadang-hadang juga. Nah, itu juga sunat sujud syukur. Walaupun nikmat itu memang ditunggu-tunggu. Kadang tiba-tiba langsung dapat kada. Jadi nikmat yang hanyar terjadinya. Tiba-tiba terjadinya walaupun nikmatnya memang ditunggu. Kharaja bihi tidak termasuk dengan nikmat yang ditunggu-tunggu ini. Apa tidak termasuk dengan istilah hujumu ni'mah, ketiban nikmat kada termasuk. An-ni'amul mustamirratu kal afiyati. Nikmat yang terus-menerus seperti sehat. Afiat, sehat badan, sehat akal. Alhamdulillah aku hari ini masih disehatkan, jangan hari ini kada garing. Itu kan nikmat yang sudah terus-menerus tiap hari. Nah, di situ tidak disyariatkan sujud syukur. Kadang habis tutung salat, aku ini sehat nih, harus sujud syukur. Loh. Kada disyariatkan, kada disunahkan. Jadi sujud syukur ini nikmat yang tiba-tiba, yang hanyar terjadi walaupun nikmatnya ditunggu-tunggu. Jadi seperti kesehatan, ada yang lo nikmatnya aja. Pasti ada nikmatnya. Yang jelas lah ada nikmat kan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian hitung nikmat Allah, pasti tidak akan bisa menghitungnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian sendiri banyaknya nikmat, apakah kalian tidak melihatnya? Mata diberi misalnya, hidung, ujar peguruan bahari. Ujar dosen. Kita nih di awak kita ingin banyak mana patut disyukuri. Alhamdulillah ujar hidung kita nih lubangnya sampai ke bawah. Wah andai lubangnya sampai ke atas. Bila hari hujan kada mikir akan baju basah, hidungku terbuatan banyak. Hidung lu tutupi, aduh hidungku lamas. Tapi karena hidungnya lubangnya sampai ke bawah, alhamdulillah bila hari hujan kada termasukkan baju. Jadi bagus bener bentuknya. Mata bagus bener jadi di muka sini adakannya. Di hingga sini telinga pas gasan anda kacamata. Coba andai kayak mata ayam, naudzubillah. Kayak apa anda kacamata? Bentuk kacamatanya aneh lah. Kada bungas jadinya. Ya, alhamdulillah banyak banget di diri kita nikmat yang patut disyukuri. Tapi tidak disyariatkan sujud syukur karena ini nikmatnya mustamirrah yang memang terus-menerus setiap hari sudah biasa. Nah itu kadang tajaddud, kadang nikmat yang baru terjadi, kadang tiba-tiba terjadi. Itu tidak disyariatkan sujud syukur. Nah, jadi kan makanya beribadah itu pakai ilmu. Bila kada tahu ilmunya, habis salat sujud syukur, misalnya salat sujud syukur. Apa aja sujud syukur? Kita kan dapat nikmat. Nikmat apa? Ini sehat ini kan nikmat nih, tapi kada disyariatkan sujud syukur. Nah. Ya tetap kita syukurilah dengan kita melakukan salat, bersedekahkan sebagian kan, misalnya berapa 2,5% kah, itu kan bentuk mensyukuri, tapi tidak disyariatkan sujud syukur. Kada sunat. Fala yusannu lahas sujud, maka nikmat yang terus-menerus seperti keafiatan, kesehatan tadi itu tidak disunnahkan sujud syukur. Nah, jelas setelah Jarsidin. Itu yang pertama sebab sujud syukur lantaran kedatangan nikmat. Yang kedua indifa'u niqmah, tertolaknya Niqmah itu gangguan atau siksaan, kesusahan.
tertolaknya kesusahan, kengalihan, niqmah, lain nikmah lah. Kalau nikmah itu nikmat. Makanya kan syair apa salawat badar tuh. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Niqmah bukan nikmat. Minal afati wan niqmah. Aneh artinya. Ya Tuhan, salimil ummah, selamatkanlah umat minal afati, dari penyakit, wan niqmah, apa artinya? Dan dari nikmat. Selamat dari nikmat ya apa? Kada dapat nikmat, niqmah lah. Minal afati wan niqmah. Niqmah itu ya artinya kesusahan, siksaan, kesusahan. Intaqama, innallaha azizun dzuntiqam, ya, intiqam. Niqmah pakai qaf. Tertolaknya kesusahan, gangguan apa, cobaan atau siksaan. Zahiratin, yang zahir, min haitsu la yahtasib, dari kira-kira inya kada mengira. Misalnya kanajatin min hadmin, seperti selamat dari kehancuran. Rumah misalnya hendak digusur, soalnya kan jadi digusur, alhamdulillah, tiba-tiba kan sujud syukur sunat, kan tiba-tiba juga ini. Au gharaqin, atau lantaran kapal misalnya karam, berataan sekapal itu matian orangnya, seorang selamat, alhamdulillah. Ini kan tiba-tiba juga tertolak dari sebuah kesusahan, terhindar dari sebuah kesusahan. Pesawat gugur, alhamdulillah. Pesawat gugur kemana lagi? Pesawat karam masih kau kunyong mensampai ke pinggir. Nah, sekalinya misalnya orangnya matian, alhamdulillah. Lalu sekalinya seorang selamat, seorangan aja yang selamat. Nah, berarti kan terhindar dari apa? Kesusahan. Ini juga disunnahkan sujud syukur. Jadi bukan cuma kedatangan nikmat, tapi juga terhindar dari kesusahan. Nang tiba-tiba. Au gharaqin, au hadithin, atau suatu kejadian. Misalnya ada tabrakan beruntun. Soalnya seorang terhindar pada kana lecet gin kada misalnya. Nah, terhindar dari kesusahan. Sunat sujud syukur. Itu yang kedua, sebab sujud syukur. Yang ketiga sebabnya, ru'yatu fasiqin, melihat orang fasik. Melihat orang fasik. Orang yang fasik itu artinya katuju menggawi apa? Katuju menggawi dosa. Larangan ketujuh dilanggar, perintah dilanggarnya juga kada dilaksanakan. Melihat orang fasik, ya ibaratnya orang ada tapi memperdulikan masalah agama lah, mabok-mabokan misalnya, atau permainan misalnya, main keriker misalnya. Melihat orang fasik, mutajahirin bifisqihi, yang menampakkan kefasikannya. Mabuk sepoyongan, nampakkan kefasikannya. Au mutasattirin, atau orang yang sembunyi-sembunyi, lalu ketahuan kita orang fasik. Ketahuan kepergok di luar nikah, kumpul di suatu apa, di gubuk misalnya kan, sembunyi-sembunyi itu kan. Musirrin, yang terus-terusan. Oh, yang ini yang terus-terusan. Walau ala saghiratin, sekalipun inya menggawi dosa kecil. Dosa kecil tapi inya ketujuh menggawi. Nah, kita melihat orang kayak itu, orang fasik tadi, yusan wa apa, disunnahkan sujud syukur. Alhamdulillah kita tidak dijadikan orang fasik. Sunat sujud syukur. Alhamdulillah kita jadi orang baik, syukur melihat orang fasik. Wa yusannu an yuzhiraha lil mutajahhir, dan disunnahkan menampakkan sujudnya tadi
bagi orang yang menampakkan kefasikannya. Jadi ada orang fasik, pinanang apa petampai benar misalnya, kada supan lagi menggawi larangan Allah misalnya. Nah, disunnahkan kita menampakkan sujud syukur kita. Idza lam yakhsha fitnatan, kalaunya kada takut fitnah. Kalau kada takut fitnah. Amun kita misalnya ketika inya berbuat kefasikan, lalu kita sujud syukur, cagar ditimpasnya, jangan. Ini kalau kada takutan fitnah. Oh, ini mau hulut nih aja. Bisa. Ini kalau kada takutan fitnah. Sunnahkan menampakkan sujud syukurnya bagi orang yang fasik tadi. Kalau kada takut fitnah. Itu sebab ketiga. Sebab keempat, ru'yatu mubatala, melihat suatu cobaan atau kekurangan, sesuatu kekurangan fi badanihi, di badannya, au fi aqlihi, atau pada akalnya, au fi ma yu'addu naqsan fi kamalil khilqah, atau pada sesuatu yang dibilang kurang pada sempurnanya penciptaan bentuk tubuh misalnya, au asliha, atau asalnya, urfan, secara pandangan orang banyak. Ada melihat orang gila, kan akalnya ada kekurangan, kan? Cobaan, kan? Bersyukur kita, alhamdulillah kita kada dijadikan orang gila. Alhamdulillah akal kita sempurna aja. Syukur, sunat sujud syukur. Orang gila, karena ada kekurangan pada akalnya atau pada badannya, misalnya naudzubillah, misalnya melihat orang kada sempurna bentuk tubuhnya, ada tangannya kada ada, alhamdulillah, dan jangan kayak itu, dan sempurna aja berataan keluarga zuriat berataan dengan sempurna. Nah, melihat nang kayak itu disunatkan sujud syukur seorang kada kayak itu. Anak sempurna aja berataan alhamdulillah, sunat sujud syukur. Melihat orang cacat, melihat orang cacat disunatkan sujud syukur. Lihat di TV kan, bersyukur, sujud syukur sunat. Atau misalnya seperti kal'ama, seperti buta, wassamam, tuli. Ada orang tuli, ada orang buta. Cuman posisinya pas di jalan raya lah, ada orang buta, kayak apa sujud syukur, nggak ada wajib apa. Ini kalau memungkinkan, sebenarnya sunat sujud syukur. Orang buta, orang tuli, disunatkan sujud syukur, karena kita bersyukuri ini kan tiba-tiba juga kan. Wala yuzhiraha lahu, namun tidak disunnahkan dia menampakkan syukurnya terhadap orang yang kena cobaan tadi. Menampakkan, kasihan nih. Seorang mentang-mentang sempurna untuk tubuh, batatampai, ada boleh lah. Wa yustahabbu an ya'tiya bid-du'a'il warid, disunahkan membaca doa yang datang dari Nabi. Apa doanya dalam sujud syukur? Alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bih wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah, alladzi 'afani, yang telah mengafiatkan aku. Afiat itu lebih pada kesehatan lah. Mengafiatkan aku, mimma btalaka bih, dari sesuatu yang Allah uji engkau dengannya. Wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan melebihkanku atas kebanyakan daripada orang yang ia ciptakan, tafdila, lebih benar. Jadi bersyukur. Alhamdulillah seorang kada kayak inya kan, tadi melihat orang yang ada kekurangan, lalu memuji Allah di dalam sujudnya, ditambahi dengan doa yang warid. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bih wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi.
Wala yusmi'hu iyyahu, dan tidak perlu dia memperdengarkan doa tadi kepada orang yang kena cobaan, kena ujian tadi. Jadi paling kada baca doa itu barang ya, kalau kada ke posisinya hendak sujud ngalih, berarti baca doa barang. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih. Alhamdulillah yang telah mengafiatkanku dari cobaan yang Allah uji engkau dengannya. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan melebihkanku atas kebanyakan daripada yang Allah ciptakan. Itu. Hukmu sajadati surati Shad. Hukum sujud surah Shad. Surah Shad. Surah Shad itu disunahkan sujud syukur lah. Lahu an yasjuda li ayati surati Shad. Boleh baginya sujud karena ayat surah Shad. Fi kharijis shalah, di luar salat tapinya. Sajadata syukrin, sujud syukur. Jadi di surah Shad itu bukan sujud sajadah, bukan sujud tilawah, tapi sujud syukur. Dan ngarannya sujud syukur harus di luar salat. Wat tahqiqu, dan yang tepatnya annaha laisat bimahdis syukur, bahwasanya sujud surah Shad ini tidak hanya karena sujud syukur, wala li mahdit tilawah, dan bukan hanya karena semata-mata tilawah membaca, bal hiya sajadatu syukrin wa sababuhat tilawah, tapi itu adalah sujud syukur sebabnya karena membaca. Jadi membaca surah Shad ada sampai ayatnya situ. Nah, sunat sujud syukur. Kenapa sebabnya? Sebabnya karena membaca. Tapi kalau di luar salat lah, kalau dalam salat kada disunahkan. Karena lain sujud tilawah. Ini sujud syukur, sebabnya lantaran membaca. Apa surah Kaf, surah Shad kan yang bacakanlah. Wa idza sajada fi sholati 'amidan, dan apabila dia sujud ketika membaca surah Shad sengaja di dalam salat, aliman tahu pada kada boleh, batalat salatuhu, maka batal salatnya. Wa idza sajadal imamu, dan apabila imam sujud di surah Shad itu, fala yutabi'uhul makmum, maka makmum tidak boleh mengikutinya. Bal yufariquhu, tapi di makmum harus mufaraqah. Au yantadhiruhu, atau menunggu si imam. Wal afdal, menunggu ini yang terafdal. Imam misalnya di surah Shad sujud sajadah, sujud tilawah, dikiranya sujud tilawah, imam ini mungkin kita tahulah sujudnya. Bisa kita mufaraqah atau bisa hadangi imam dalam posisi berdiri aja. Kita kada boleh sujud karena surah Shad bukan ayat sajadah. Tapi situ sujud syukur yang mana sebabnya lantaran membaca. Sedangkan sujud syukur harus di luar salat. Surah Shad ini di ayat 24 lah, 24. Surah Shad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان وغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Nah, itu sujudnya, sujud syukurnya. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. زلفى وحسن مآب. Ini kisah tentang Nabi Daud. Ketika Nabi Daud didatangi oleh orang yang berdebat dan mendatangi Nabi Daud ke tempat ibadah sidin, ke mihrab sidin. Lalu pas datang tadi Nabi Daud takajud, fafazi'a minhum. Lalu
Ujar mereka nang datang tadi, Nabi Daud pas beribadah di musala sidin, di tempat ibadah sidin, di mihrab sidin. Lalu ujar buahnya nang berdua nang berdebat tadi, jangan takutan, la tahaf. Kami ini dua orang yang saling berdebat, seikong di antara kami dengan yang lainnya. Kami ini berdebat, minta hukumkan lawan pian, fahkum bainana bil haq. Nah, minta hukumkan, coba tolong adiliakan kami berdua nih, nah siapa yang menang. Ujar yang seikong, ulun nih berisi saudara, ini sedang sanak ulun nih, inya berisi 99 kambing, ulun berisi seikongannya. Nah, ujar nang kawan ulun ini tadi, julung lawan ulun aja kambing pian tuh, serahkan lawan ulun biar ulun menggaduhnya, supaya ulun dan menangkan ulun dalam debat ini. Menangkan ulun dalam perseteruan ini, artinya inya bisi seorang bisi 99 kambing, inya seikongannya. Betul menyuruh gasan ulun aja kambing seikong tuh, seikong orang bisi, seorang 99 bisi, minta nang seikong tadi, kan terlalu benar lah. Nah, lalu ujar Nabi Daud, ikam itu berarti kawan pian itu menzalimi pian, zaliminya tuh lawan pian, inya sudah bisi 99 kambing, minta kambing pian nang seikong itu, zalim kawan pian tuh. Dengan meminta kambing pian tadi digabung ke kambing inya yang sudah 99 tuh zalim inya tuh. Ujar Nabi Daud nih, teruskan. Dan banyak para sahabat itu Nabi Daud, la yabghi ba'dhum 'ala ba'd, banyak yang saling menzalimi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu. Lalu sadar Nabi Daud, astagfirullah, dhanna Daud, mengira Nabi Daud ini memang dasar Allah memperuntukkan kisah ini gasan sidin. Sidin diisi 99 bini, ini orangnya diisi seikongannya bini. Lalu Nabi Daud meminta bininya nang seikong tadi. Jadi langsung Allah tegur dengan mengutus malaikat yang berdebat tentang kambing tadi. Lalu Nabi Daud sadar dan beristighfar, minta ampun kepada Allah dan sujud bersyukur. Lalu sujud itu ngaranya sujud syukur. Itu kisahnya lah. 99 bini hendak pulang minta seikong, orang bisi bini seikongannya, julong lapo jangan Nabi Daud kan. Lalu langsung tadi kisah kambing tadi ditegur Allah pada malaikat yang berdua berdebat tadi. Lalu Allah ampuni Nabi Daud dengan sujud syukur tadi, minta ampun oleh Allah. Allah alam bissawab. Bab salat sunnah. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Kita halal minta ridha kalau ada tersalah dalam penyampaian ulun. Kita halal minta ridha kalau lewat waktunya, minta rela. Karena kada pas belum. Kisahnya belum habis. Mudah-mudahan Allah SWT selalu mencurahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua, dan selalu memberi taufik hidayah serta inayah untuk melakukan hal-hal yang membuat Allah ridha kepada kita dan menghindari hal-hal yang membuat Allah murka kepada kita. Malatil kadiyah wa alaman wa bihi salafus salih wa nabi wa ala nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين 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 يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.